Keira Puff. Aku menatap wajahku yang sudah dipoles make up minimalis dengan rambut disanggul di depan kaca ruang rias. Kebaya putih cantik yang melekat pada tubuhku tak cukup untuk membuatku sedikit tersenyum di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia dan bersejarah bagiku saat ini. Setelah operasi bypass jantung papa sukses dilakukan sebulan yang lalu, aku dan Kak Dinan harus menikah sesuai dengan permintaan mama dan papa. Persiapan pernikahan dilakukan begitu cepat, karena papa dan mama takut kalau aku dan Kak Dinan berubah pikiran lagi. Kay, terdengar suara serak Kak Dinan dari belakang. Ku tatap wajahnya dari balik kaca. Dia sangat tampan memakai setelan putih yang begitu serasi dengan kebayaku. Wajahnya pun terlihat bersih, tanpa ada sedikit pun bekas cukuran yang tersisa. Kak Dinan tampak lebih maskulin dari hari-hari biasanya. Hari ini kita akan menikah, Kak. Ujarku dingin sembari terus menatap pantulan wajah Kak Dinan di kaca. Dia pun mendekatiku kemudian mengelus pundakku. Semenjak aku dan Kak Dinan menyetujui pernikahan ini, sama sekali tidak ada hal apapun yang berubah dari kami berdua. Kak Dinan tetap menjadi kakak yang selalu menyayangiku dan melindungiku. Aku pun tetap menjadi adik yang selalu manja dan sangat dekat dengannya. Kami akan tetap menjadi Dinan dan Keira yang terlahir sebagai kakak beradik di keluarga Adinata. Iya, hari ini kita akan menikah. Tapi semuanya akan tetap sama kan, Kay? Jadi kamu tenang aja ya. Aku akan melakukan apapun yang bisa mendatangkan kebahagiaan buat kamu. Iya, Kak. Semuanya akan tetap sama. Aku adalah adik kakak dan kamu tetap akan menjadi kakakku. Ya udah, kamu siap-siap ya. Sebentar lagi acaranya akan segera dimulai. Kak Dinan pun meninggalkanku di ruang rias sendirian. Aku menghela nafas dan merasa lega karena mendapatkan kakak sebaik Kak Dinan. Sepanjang kehidupanku dan sepanjang kebersamaanku dengannya, dia tidak pernah menyakitiku ataupun melukaiku. Kami pun tidak pernah bertengkar dalam arti sesungguhnya. Acara resepsi diselenggarakan di hotel berbintang 5, dihadiri oleh para pengusaha-pengusaha kelas kakap Jakarta dan kota lainnya. Adinata adalah perusahaan periklanan besar yang mempunyai banyak relasi. Jadi tidak salah kalau papa dan mama mengundang begitu banyak tamu hari ini. Kulihat raut pria yang beberapa jam lalu mengucapkan ijab kabul atas namaku di depan penghulu. Dia begitu bersemangat menyelami orang-orang yang datang menghadiri pesta kami. Papa dan mama pun kelihatan begitu bahagia dengan pernikahan ini. Sedangkan mataku begitu liar mencari-cari Om Wisnu, ayahnya Ronald. Apa dia tidak datang ke pesta ini karena aku telah putus dengan Ronald? Iya. Beberapa minggu yang lalu, aku sudah membuat hati Ronald terluka. Aku memutuskannya secara sepihak via telepon. Aku yakin Ronald tidak terima dengan keputusanku. Tapi apa boleh buat, tidak ada jalan lain. Tidak mungkin aku menjalankan pernikahan seperti di sinetron. Menikah atas nama kontrak dengan tetap mempertahankan pacar yang kita cintai. Ini dunia nyata untukku. Dan aku harus menerima pernikahan ini dengan ikhlas meskipun aku dan Kak Dinan sama sekali belum tahu mau dibawa kemana hubungan pernikahan kami nanti. Aku merasa sangat lelah ketika sampai di rumah. Resepsi yang digelar seharian itu membuat tulang-tulangku terasa remuk karena harus menyalami ribuan tamu yang hadir. Ingin rasanya aku menghenyakan badan dan segera berbaring di tempat tidur untuk melepas penat. Namun hal itu sepertinya belum bisa aku lakukan, karena ada keanehan yang aku temukan di kamarku. Kamar yang aku tinggalkan 2 hari yang lalu, karena harus menginap di hotel untuk persiapan hari pernikahan, tiba-tiba saja berubah drastis. Aku mengucek-ngucek mataku melihat pandangan di hadapanku saat ini. Kemana kamar minimalis imut-imutku yang berwarna biru? Kenapa kamarku berubah seketika menjadi norak seperti ini? Bahkan aku begitu kaget melihat kamarku dihiasi bunga-bunga di sekelilingnya. Ditambah lagi dengan foto pernikahanku yang terpajang di sudut dinding kamarku yang membuatku geli saat melihatnya. Aku tidak pernah berfoto seformal itu dengan Kak Dinan, menggandeng tangannya dengan senyum terpaksa. Aku baru ingat kalau seminggu yang lalu,
Papa dan Mama mendesak kami melakukan foto pre-wedding, dan saat ini hasil dari foto-foto itu bisa aku lihat di sekeliling dinding kamarku. Dan isi perutku seakan mau keluar setelah melihat hal-hal konyol lainnya. Ada banyak bunga mawar terletak di atas tempat tidur kingku yang sepertinya sudah diganti dengan yang baru. Dengan masih memakai kebaya resepsi, aku pun segera keluar menemui Mama dan Papa yang sedang asik mengobrol di ruang tamu. Untung saja para kolega jauh kami sudah pulang, jadi aku bisa menceramahi Mama dan Papa seketika. Mah, Pah, apa-apaan sih ini? Kok kamar aku jadi berubah norak gitu sih? Tanyaku sambil memecah obrolan Papa dan Mama. Mereka sudah berpakaian santai, sangat berbeda denganku yang masih mengenakan kebaya dengan rambut acak-acakan. Loh, kok norak sih, Kay? Mama udah bela-belain lo desain kamar kamu secantik mungkin, supaya kamu dan Dinan bisa melewati ritual di malam pertama ini dengan indah. Apa? Ritual di malam pertama? Aku melototi Papa dan Mama karena saking kagetnya mendengar perkataan Mama. Ya ampun, aku sudah melupakan sesuatu yang sangat penting ternyata. Aku sama sekali tidak memikirkan masalah pasca pernikahan. Ternyata Mama dan Papa mengharapkan lebih dari semua yang telah aku korbankan bersama Kak Dinan. Dan tentunya, aku harus bersiap-siap dengan teror-teror mereka selanjutnya di rumah ini. Papa, Mama, Keira, ada apa sih? Ini udah waktunya tidur, kok malah ribut? Kak Dinan tiba-tiba menghampiri kami. Keadaannya masih sama sepertiku, memakai setelan resepsi. Wajahnya kelihatan lelah dan mengantuk. Ini nih Kak, Mama dada aja. Masa ngerubah kamarku jadi norak kayak gitu sih? Kupasang tampang paling cemberut yang pernah kupunya kepada Kak Dinan. Berharap dia bisa membelaku dalam suasana menyebalkan seperti ini. Kamu udah lihat desain kamar terbaru kamu? Aku jamin deh, gak bakalan bisa nyenyak tidur di sana. Kak Dinan meledek. Kakak, bukannya belain aku malah ngeledek. Ah, kamu ini lebay deh, masalah kecil kok dibesar-besarkan. Udah apa, Mah? Aku mau ke atas dulu, capek mau tidur. Tanpa menghiraukan kekesalanku, Kak Dinan langsung naik ke lantai atas. Namun belum sampai dia menginjakan kaki di tangga pertama, Papa tiba-tiba memanggil namanya kembali. Aku terkekeh karena dapat dipastikan dia juga akan terkena masalah sama sepertiku. Hei, kamu mau kemana Di? Kok malah tidur di atas? Tanya Papa sambil mengernyitkan keningnya. Ya iyalah Pa, memangnya mau tidur di mana lagi? Atau Papa mau kita tidur berdika sama Mama? Boleh deh, udah lama banget kan kita gak tidur bareng. Biarin deh Keira tidur sendirian di kamarnya. Kak Dinan mencibirku. Aku pun membalas cibiran darinya. Kamar kamu kan sekarang di bawah, Di. Hah? Jadi aku harus sekamar gitu sama Keira? Ya ampun Pa, pernikahan ini saja sudah menjadi pengorbanan besar untuk kami. Aku kira setelah menikah, kami berdua bisa menjalani kehidupan seperti biasanya. Kalian memang harus sekamar, Di. Memangnya selama ini Papa dan Mama pisah kamar gitu kalau mau tidur? Enggak kan? Tuh, rasain. Makanya jangan terus-terusan ngeledek aku. Aku kembali mencibir Kak Dinan. Karena kesal, dia pun mendekatiku dan ngacak-ngacak rambutku. Rese ya anak kecil ini, gara-gara kamu nih. Kok jadi aku yang disalahin? Aku menjauh dari Kak Dinan supaya dia tidak semena-mena lagi mengacak-ngacak rambutku. Dinan, Keira, kalian ini kenapa sih? Udah sana masuk kamar, kami juga mau tidur. Semoga ibadahnya sempurna ya. Jangan lupa baca doa lo sebelum memulainya. Mama dan Papa berlalu ke kamar mereka. Kami berdua hanya melongo saling bertatapan. Dua tetua ini memang membuat kami terperangkap dalam dunia yang sangat berbeda dengan dunia kami sebelumnya. Aku akui, aku memang sering tidur berduaan dengan Kak Dinan. Namun kalau harus tidur sekamar selamanya, mungkin ini adalah tugas berat untuk kami berdua. Kita pindah rumah aja yuk Kak. Ngontrak kek, atau beli kek. Uang kakak kan banyak. Jadi sekali-kali traktirin aku rumah gak apa-apa dong. Gak mungkin kan kita terus-terusan dikontrol Papa dan Mama seperti ini? Ujarku ketika keluar dari kamar mandi. Aku sudah memakai piyama couple yang dibelikan Mama beberapa hari yang lalu.
Sebenarnya mama akan membelikanku lingerie seksi, namun aku menolaknya dengan keras dan mengancam akan membatalkan pernikahan ini kalau mama masih tetap kekeh membelikannya untukku. Dan akhirnya, pilihan jatuh pada piyama berwarna coklat motif love ini. Pindah rumah. Kak Dinan memperjelas pertanyaanku kembali. Dia sedang asik menatap sekeliling kamarku yang didominasi oleh warna krim, menatap foto-foto priwet kami yang begitu norak dan membuatku geli. Iya, pindah rumah. Dengan begitu, kita bisa bebas tanpa harus dikontrol mama dan papa lagi. Ya juga sih. Ya udah, ntar kita bicarain ya sama mama dan papa. Ujar Kak Dinan lembut sambil menyentuh kepalaku. Dia mengacak-ngacak rambutku yang sudah aku sisir. Aku membiarkannya melakukan hal itu. Entah kenapa, aku merasa sangat nyaman ketika dia mengacak-ngacak rambutku dengan pelan seperti ini. Kamu nangis ya waktu aku ngucapin ijab kabul tadi? Kak Dinan menatapku. Aku mengelak karena aku tidak mau Kak Dinan tahu aku berbohong kepadanya. Karena sewaktu ijab kabul tadi, aku memang menangis. Entah kenapa air mataku mengalir begitu saja. Enggak kok, biasa aja. Aku pun kemudian meletakkan handuk di sofa dan langsung berbaring di tempat tidur king kami. Ternyata, Kak Dinan sudah membersihkan mawar-mawar yang berserakan di tempat tidur. Udah hampir jam 2 ya? Ayo kita tidur. Kak Dinan merebahkan badannya di sampingku tanpa menggubris jawabanku. Aku kemudian berbaring ke kiri supaya lebih menatapnya dengan jelas. Kak, kenapa lagi, Kay? Ayo tidur. Apa aku bersalah karena tidak melakukan kewajibanku untuk kamu yang sudah berstatus sebagai suamiku? Tanyaku polos kepadanya, karena jujur, aku tidak mau menjadi istri yang durhaka kepada suaminya. What? Dasar anak kecil. Kita kan udah sepakat tidak ada yang berubah setelah pernikahan ini. Kita tidak mungkin melakukan hal itu, Kay, karena hanya orang-orang yang saling mencintailah yang pantas melakukannya. Syukurlah. Udah ayo tidur, kamu pasti capek. Kak Dinan pun bangkit untuk mematikan lampu utama. Dalam kegelapan, aku merasakan bibirnya menyatu dengan keningku. Hal yang biasa dia lakukan ketika kami tidur bersama. Good night anak kecil, sleep tight. Perkataan lembutnya masih terngiang-ngiang di telingaku sampai aku terbawa ke alam bawah sadar. Terbang bersama mimpi-mimpiku dalam kelelahan yang menderaku seharian. Kay Rapov. Hari ini adalah sarapan pertamaku bersama Kak Dinan dengan status suami istri. Lagi-lagi tidak ada yang berubah di rumah ini meskipun status sebagai istrinya sudah kusandang dari kemarin. Kak Dinan sudah terlihat rapi dengan kemeja hitam dan dasi abu-abunya. Begitupun dengan Papa. Hari ini Papa sudah mulai masuk kantor karena kondisinya sudah fit seperti biasa. Aku melihat air muka yang benar-benar berbeda di wajah Papa dan Mama. Mereka terlihat bahagia melihat aku duduk berdampingan dengan Kak Dinan untuk sarapan pagi. Padahal kan, ini hanya hal yang biasa kami lakukan di hari-hari sebelum pernikahan. Dinan, sebaiknya kamu istirahat saja di rumah dulu. Jangan memaksakan diri untuk ke kantor. Kalian kan pengantin baru. Mama membuka obrolan pagi ini dengan topik yang membuat perutku mulas. Kenapa sih Mama selalu membahas soal pernikahan di meja makan? Mama, Dinan itu lagi banyak kerjaan di kantor, jadi dia tidak bisa libur. Ujar Papa sambil menyantap roti selai kacang kesukaannya. Iya Mah, aku banyak kerjaan di kantor, gak mungkin ditinggalin. Keira kan masih malas masuk kantor. Aku tahu, Kak Dinan sedikit kesal karena melihatku masih betah memakai hot pants dan sweater pinkku. Sampai saat ini, aku masih tidak mau masuk ke kantor. Aku belum siap. Tepatnya, aku masih tidak berminat untuk masuk ke area mencekam di sana, di mana terdapat banyak orang-orang yang sangat ambisius akan uang dan kompetisi bisnis. Aku tidak suka dunia bisnis. Aku lebih suka pekerjaan mulia yang bisa mengobati orang-orang yang sakit. Semenjak kecil, aku bercita-cita menjadi seorang dokter. Namun cita-citaku itu sengaja aku kubur dalam-dalam demi mengikuti keinginan orang tuaku yang menginginkanku menjadi seorang pengusaha sukses. Kak, udah deh, pagi-pagi malah ngajak perang. Aku pun menoleh ke arah Kak Dinan yang berusaha merapikan dasinya yang longgar. Hei, kalian ini kenapa sih? Kok malah kelihatan dingin begitu?
Apa semalam kalian gagal melakukannya? Itu kan hal biasa, namanya juga belum pengalaman. Kami berdua terbatuk-batuk mendengar perkataan papa. Apa sih maksud papa membahas topik konyol di pagi hari seperti ini? Aku dan Kak Dinan kan tidak melakukan apapun semalam. Kami hanya tidur seranjang dan paginya terjaga sambil berpelukan. Dan pelukan itu pun hanya sebatas kasih sayang antara adik dan kakak. Karena sebelumnya aku juga sering melakukannya bersama Kak Dinan. Papa sama aja deh kayak mama, sama-sama aneh. Di pagi yang cerah ini seharusnya kita membahas hal-hal yang bermanfaat, bukannya membahas hal yang begituan. Memangnya kalau papa dan mama membahas topik itu kenapa, Kay? Kamu malu ya? Kak Dinan malah ikut-ikutan menggodaku. Sepertinya dia sengaja meledekku dan ingin balas dendam kepadaku. Kak, ih. Aku mencubit pinggangnya. Dia pun meringis kesakitan. Dasar ya adik durhaka, ujarnya sambil merapikan kembali kemejanya yang sempat kutarik. Entah kenapa, Kak Dinan paling suka menggodaku. Dia sangat suka melihat wajahku yang cemberut. Dan setelah itu, dia akan tertawa lepas kepadaku. Adik, Dinan, Keira, kalian ini sudah menikah, bukan saudara lagi. Oh ya, satu lagi. Kamu kenapa masih memanggil Dinan kakak? Sepertinya mama mulai menginterogasiku lagi. Ya Tuhan, sampai kapan aku akan bertahan dengan sikap para tetua yang terus mengontrolku seperti ini? Aku pun jadi ingat tentang pembicaraan kami semalam untuk pindah rumah dan hanya hidup berdua. Semoga mama dan papa bisa mengizinkan kami untuk segera pindah. Loh, terus aku mau manggil Kak Dinan apa lagi? Dinan gitu. Kak Dinan itu terlalu tua untuk aku panggil dengan sebutan nama. Kulihat di hidung Kak Dinan kembang kempis mendengar celotehanku. Masa istri manggil kakak ke suaminya sih? Panggil Mas dong. What? Mas Dinan gitu mah? Tawaku seketika meledak. Mereka bertiga menatapku sinis, karena mereka merasa tidak ada yang lucu dari perkataan mama barusan. Aku pun kembali terdiam dan menyantap sarapanku. Gak mah, aku gak mau dipanggil mas. Memangnya aku mas-mas tukang bakso. Kamu panggil aku kayak biasa aja, Kay. Iya nih, mama banyak aturan banget. Kalau begitu panggil mami papi aja bagaimana? Usulan dari papa membuat aku dan Kak Dinan saling bertatapan sejenak. Sepersekian detik kemudian, tawa kami meledak. Bukan tawaku dan Kak Dinan saja, tapi mama juga tertawa terbahak-bahak mendengar usulan dari papa. Kini giliran papa yang menatap sinis kami bertiga. Aku berusaha menahan tawa. Kulihat Kak Dinan juga menutupi mulutnya untuk menahan tawa dengan dasi yang sedang dimain-mainkannya. Kalian kenapa tertawa? Apa ada yang lucu? Mama dan papa saja mempunyai panggilan tersendiri. Kenapa kalian tidak mau mencoba? Mata papa melirik kami satu persatu. Tepatnya papa lebih melirikku tajam, karena tawakulah yang paling keras di antara kami bertiga. Bukan gitu, Pa. Masa iya aku harus manggil Kak Dinan papi? Iya nih, papa dada aja. Bisa-bisa anak kecil ini minta dinaikin jajannya. Terus minta ditraktir tiap hari. Kan bisa gawat, Pa. Tambah Kak Dinan seperti juga ingin membela diri kepada papa. Ya sudah, terserah kalian sajalah. Anak muda zaman sekarang terlalu banyak protes. Papa mau ngantor dulu. Di, kamu jangan lupa nyelesain laporan buat meeting pagi ini. Entah karena malu atau karena kesal, papa pun beranjak dari meja makan. Mama kemudian menyiapkan jas dan tas kerja papa sambil menunjuk-nunjuk kami berdua yang masih betah stay di kursi makan dengan mulut komat kamit. Kami mendelik, sama sekali tidak mengerti apa maksud mama. Saat setelah kepergian papa, kami tertawa terbahak-bahak. Melepaskan tawa yang sempat tertahan tadi.